Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini saya akan membahas tuntas sebuah soal pertidaksamaan rasional yang bentuknya bisa kalian lihat sendiri di layar kalian, di mana di sini di ruas kanannya ini belum 0 ya. Jadi di sini masih berupa bilangan 2. Jadi hati-hati ya kalau menjumpai bentuk soal yang seperti ini. Nah, soalnya ini 3x kuadrat dikurangi 10x dikurangi 16 per x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 kurang dari sama dengan 2. Nah, kalau menjumpai bentuk soal seperti ini bagaimana? Kita harus membuat yang ruas kanan ini jadi sama dengan 0 terlebih dahulu. Bagaimana caranya biar ruas kanan ini 0? Otomatis harus dikurangi dengan 2. Begitu ya. Jadi kalau ruas kanan dikurangi 2, ruas kiri juga harus dikurangi 2. Atau kalian biasanya menyebutnya dengan istilah pindah ruas. Begitu ya, biar gampang mengingat. Nah, langsung saja kita operasikan. Kita tulis lagi, berarti di sini adalah 3x kuadrat dikurangi 10x dikurangi 16 per x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Nah, kalau kalian biasanya menyebutnya pindah ruas, begitu ya. Jadi langsung saja ruas kiri ini dikurangi 2, ruas kanan juga dikurangi 2. 2 dikurangi 2 itu 0. Nah, gini. Jadi ini ruas kanan sudah sama dengan 0. Gitu ya. Nah, terus kalau bentuknya seperti ini bagaimana? Ingat kalau 2 ini sama dengan 2 per 1. Begitu ya. Nah, jadi kalau kalian menjumpai pengurangan yang seperti ini, nanti penyebutnya disamakan. Nah, sehingga penyebutnya dibuat menjadi ini ya. X kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Kita tuliskan di sini, jadikan 1, yaitu x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Nah, terus pembilangnya bagaimana? Biar kalian mudah menghitungnya, ini tinggal dikalikan silang seperti ini. Gitu ya. Jadi, yang ini dikalikan 1, yang ini dikalikan ini, penyebutnya. Karena ini dikalikan 1, berarti kan sama saja tetap. Gitu ya. Jadi, ini langsung saja dituliskan 3x kuadrat dikurangi 10x dikurangi 16. Nah, dikurangi 2-nya ini dikalikan penyebut. Nah, ini pernya kurang panjang. 2, ingat dikurung ya, jangan lupa. Ini kita tuliskan lagi, jadinya x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Nah, seperti ini. Tinggal kita tuliskan kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini, kurungnya kita buka. Ya, ini kan tadi dikurung. Sekarang kurungnya kita buka. Sehingga menjadi 3x kuadrat dikurangi 10x dikurangi 16. Nah, negatif 2 kali x kuadrat. Jadi negatif 2x kuadrat. Min-min. Jadi plus ya. Plus 4x. Min-min sama. Jadi plus 2 kali 8. 16. Nah, penyebutnya tetap. Kita tuliskan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kalian perhatikan. Di sini yang x kuadrat dan x kuadrat. Ini ya, bisa kita operasikan 3 dikurangi 2. Berarti yang jadinya 1 ya. Tinggal kita tuliskan 1x kuadrat. Kemudian yang negatif 10x ditambah 4x. Negatif 10 tambah 4. Berarti jadinya negatif 6x. Nah, kemudian yang ini negatif 16 ditambah 16. Berarti kan habis ya. Berarti cukup kita tuliskan seperti ini saja. Per penyebutnya masih tetap, yaitu x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang bentuk soal yang ini tadi sudah bisa dibuat jadi ruas kanannya sama dengan 0. Seperti biasa, di video-video lain juga sudah seringkali saya jelaskan, kalau bentuknya itu masih bisa kita sederhanakan, masih bisa kita faktorkan, maka kita faktorkan terlebih dahulu. Sekarang perhatikan pembilangnya dulu ini. X kuadrat dikurangi 6x. Kalau biasanya itu kan setelah variabel x, di sini
ada bilangan yang tidak ada variabelnya ya. Itu kalau pemfaktorannya. Nah, kalau bentuknya seperti ini bagaimana cara memfaktorkan? Tinggal kalian perhatikan saja ini. X kuadrat, dia kan mengandung X ya. Kemudian 6X, ini juga mengandung X. Kalau sama-sama mengandung itu dikeluarkan ya. Yang namanya mengandung itu pasti dikeluarkan. X-nya kita keluarkan. Karena mengandung X ya berarti yang dikeluarkan X. Kalau mengandung Y yang dikeluarkan Y dan seterusnya. Nah, ini X-nya sudah dikeluarkan 1. Nah, ini kan X-nya pangkat 2. Berarti tinggal berapa? Tinggal 1. Jadi X. Bisa dipahami ya. Jadi ini kalau dikeluarkan, dikalikan, nanti kan hasilnya sama-sama X kuadrat. Kalau dikembalikan lagi. Nah, yang ini 6X. 6X dikeluarkan X-nya berarti kan masih 6 ya. Nah, karena di sini negatif, berarti kita tuliskan negatif 6. Bisa dipahami ya. Kemudian penyebutnya. Penyebutnya X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Nah, ini koefisien dari X kuadrat itu 1. Kalau demikian, tinggal kita lihat saja yang paling belakang. Ini negatif 8. Bilangan yang kalau dikalikan negatif 8 dan kalau ditambahkan negatif 2. Bilangan itu berapa? Jelas bilangan itu adalah positif 2 dan negatif 4. Ya, jadi langsung ini pemfaktorannya adalah X ditambah 2 kali X dikurangi 4. Kurang dari sama dengan 0. Nah, gini ya. Jadi ini bentuk yang paling sederhana yang dari tadi ini kita ubah. Ini dikotaki. Nanti sebagai acuan. Kalau sudah sampai ini, ya, tinggal kita cari pembuat 0 pembilang. Kalau kalian sudah terbiasa, langsung saja boleh. Kalau belum terbiasa, ikuti langkah yang saya ajarkan ini ya. Jadi yang pertama kita cari pembuat 0 dari pembilang. Pembilangnya ini jelas yang atas, yaitu X kali X dikurangi 6. Pembuat 0 berarti dibuat sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini jangan dibagi X. Nanti kalau ini dibagi X, jadi X-nya hilang ya. Harusnya kalian menemukan 2 nilai X, jadinya hanya menemukan 1 nilai X. Biasanya itu kesalahan yang sering terjadi ini dibagi dengan X. Biar nanti dikiranya sederhana, tapi dia malah menghilangkan 1 nilai X-nya. Jadi, mengubah arti ya. Ini langsung saja berarti X sama dengan 0. Atau yang ini, X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini ya sudah biarkan. Jangan dilanjutkan lagi yang ini ya, karena sudah ketemu X-nya 0. Sekarang kita melanjutkan yang ini. X dikurangi 6 sama dengan 0. Lawan pengurangan adalah penjumlahan. Sehingga X sama dengan 0 ditambah 6, yaitu hasilnya 6. Nah, ingat, kita lihat tanda pertidaksamaan di soal. Ada tanda sama dengan, artinya apa? Selangnya tertutup ya. Selang tertutup. Berikutnya, kita cari pembuat 0 dari penyebut. Pembuat 0 penyebut. Penyebutnya di sini kelihatan sekali yaitu X ditambah 2 kali X dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, berarti X ditambah 2 sama dengan 0 atau X dikurangi 4 sama dengan 0. Lawan penjumlahan adalah pengurangan sehingga X sama dengan 0 kurangi 2, negatif 2. Yang ini lawan pengurangan adalah penjumlahan sehingga X sama dengan 0 ditambah 4 yaitu 4. Ingat posisinya sebagai penyebut, apapun kondisi soalnya, selangnya selalu terbuka ya, selalu terbuka. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu membuat garis bilangan. Bilangannya tadi nih ya, 0, 6, negatif 2, dan 4. Ingat letaknya jangan sampai tertukar dari yang paling kiri. Paling kiri berarti yang paling negatif, nih ya, negatif 2. Kemudian, setelah negatif 2, 0 ya, 0. Setelah 0, ini ada 4. Dan yang terakhir adalah ini, 6. Kemudian kita gambarkan selangnya, tertutup di 0 dan 6. 0 dan 6 tertutup, sehingga kita buat bulatan penuh. Kemudian
terbuka di negatif 2 dan 4. Kita buat selang terbuka. Kemudian tentukan daerah positif negatif. Seperti biasa kita ambil bilangan sebelum negatif 2. Ini ya, daerah yang pertama dulu. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 daerah. Misalnya saya mengambil bilangan negatif 3. Ingat acuannya ini yang dikotaki tadi ya. Negatif 3. Kita ganti X-nya dengan negatif 3. X berarti jelas negatif ya. Negatif 3 ini berarti negatif. Kita tuliskan negatif. Kemudian negatif 3 dikurangi 6. Sudah negatif. Dikurangi 6 lagi. Jadi negatif. Menyebutnya negatif 3 ditambah 2. Berarti kan negatif. Negatif 3 dikurangi 4 juga negatif. Negatif, negatif, positif, negatif, negatif, positif. Positif bagi positif, positif. Kemudian daerah yang kedua, yaitu antara negatif 2 sampai 0. Misalnya saya ambil bilangan negatif 1. Jangan sampai salah ambil bilangan ya. Letaknya harus pas dan harus sesuai. Negatif 1, jelas negatif ya, X. Kemudian negatif 1 dikurangi 6, negatif lagi. Negatif 1 tambah 2, jelas positif. Negatif 1 kurangi 4, jelas negatif. Negatif, negatif, positif, positif, negatif, negatif, positif bagi negatif, hasilnya adalah iya, negatif. Selanjutnya, daerah yang ketiga, antara 0 sampai 4, saya ambil bilangan 1. 1, itu kan positif ya ini, X-nya diganti 1, berarti positif. 1 kurangi 6, negatif. Kemudian penyebutnya 1 tambah 2, positif. Kemudian 1 kurangi 4, negatif. Ini ya, positif, negatif, negatif, positif, negatif, 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 positif. Antara 4 sampai 6, saya ambil bilangan 5. 5 jelas bilangan positif. Jadi kita tuliskan saja langsung positif. 5 kurangi 6, negatif. Kemudian dibagi 5 tambah 2, jelas positif. 5 kurangi 4, juga hasilnya adalah positif. Nah ini positif kali negatif, negatif. Positif kali positif, positif. Negatif bagi positif, negatif. Setelah 6, saya ambil aja 7 yang gampang, 7. 7 jelas bilangan positif ya, jadi kita tuliskan langsung positif. 7 kurangi 6, jelas positif. 7 tambah 2 jelas positif. 7 kurangi 4 juga jelas positif. Ini hasilnya pasti positif. Kemudian langkah terakhir, kita tentukan daerah yang dimaksud. Karena di sini, perhatikan ya ini, kurang dari 0. Kalau kurang dari, berarti yang diambil daerah yang negatif. Nah, dari sini, kalian perhatikan daerah yang negatif itu yang mana? Berarti daerah yang negatif adalah ini ya, yang pertama. Kemudian yang kedua ini. Kita arsir. Nah, sekarang tinggal kita tuliskan. Ingat ya, ini dipisahkan oleh sebuah daerah. Berarti nanti dihubungkan dengan tanda apa? Iya, dihubungkan dengan tanda atau. Tinggal kita tuliskan ini, daerah yang ini dan daerah yang ini dalam bentuk pertidaksamaan. Yang pertama dulu, ini yang di sebelah kiri. Seperti biasa, ini diapit oleh dua bilangan, yaitu bilangannya ini ya, negatif 2 dan 0. Cara menuliskannya bagaimana? Kalau kalian sering mengikuti video kami, pasti kalian sudah hafal dengan cara menuliskan ini ya. Kiri kita tuliskan negatif 2, kanan kita tuliskan 0, tengah tuliskan X, tandanya selalu kurang dari, kurang dari. Tinggal kita lihat di sini di 0 dia bulatan penuh, berarti tinggal kita tambahkan tanda sama dengan. Terpisah berarti dihubungkan dengan atau. Lah ini juga dibatasi oleh dua bilangan lagi, 4 dan 6. Ingat penulisannya ya, kiri tuliskan 4, kanan tuliskan 6, tengahnya tambahi X, tandanya selalu kurang dari, kurang dari. Di 6 selangnya tertutup, berarti tinggal tambahi tanda sama dengan. Gitu ya, gampang sekali ya. Tinggal kalian tuliskan seperti ini saja.
Nah, yang perlu diingat kalau bentuknya nyambung seperti ini tidak ada penulisan di sini kurang dari, lebih dari, atau kurang dari, lebih dari, tidak ada seperti itu. Selalu kurang dari. Ya, ini kalau bentuknya diapit oleh dua bilangan seperti ini. Jadi jangan bingung tandanya ini kurang dari, di sini lebih dari, atau lebih dari, atau lebih dari kurang dari, tidak usah bingung. Selalu ya, selalu kurang dari. Ini adalah penyelesaian dari soal pembahasan kali ini. Nah, ini di akhir video saya sediakan sebuah latihan soal pertidaksamaan rasional di mana di ruas kanannya ini belum sama dengan 0. Jadi langkahnya ini mirip dengan tadi, ruas kanan dijadikan 0 terlebih dahulu. Kemudian kalian samakan penyebutnya dan seterusnya sampai nanti ketemu daerah positif negatifnya. Silakan coba untuk mengerjakan sendiri, kemudian cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang sudah saya sertakan di sini. Jika ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan di kolom komentar. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.